Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Cynthia. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tunadaksa. Tunadaksa adalah kelainan atau kecacatan sistem otot tulang dan persendian. Berikut ini definisi menurut para ahli. Yang pertama Sumantri, kedua Effendi, yang ketiga Hikmawati. Berikut jenis-jenis tunadaksa. Pertama tunadaksa ortopedi, yang kedua tunadaksa saraf. Pertama, tunadaksa ortopedi adalah penyandang tunadaksa yang mengalami kecacatan tertentu pada bagian tulang, otot tubuh maupun persendian. Selanjutnya, jenis-jenis penyandang tunadaksa dalam kelompok kelainan sistem otot dan rangka atau tunadaksa ortopedi. Yang pertama, poliomyelitis merupakan suatu infeksi pada sumsum tulang belakang yang disebabkan oleh virus polio yang mengakibatkan kelumpuhan dan bersifat menetap. Kedua, muscle dystrophy merupakan jenis penyakit yang mengakibatkan otot tidak berkembang karena mengalami kelumpuhan yang bersifat progresif dan simetris. Yang ketiga, spina bifida merupakan jenis kelainan pada tulang belakang yang ditandai dengan terbukanya 1/3 ruas tulang belakang dan tidak tertutupnya kembali selama proses perkembangan. Jenis kedua, tunadaksa saraf, yaitu penyandang tunadaksa yang mengalami kelemahan pada gerak dan fungsi salah satu atau beberapa alat geraknya yang disebabkan oleh kelainan pada saraf di otak. Menurut derajat kecacatan, tunadaksa saraf dibagi beberapa jenis, yaitu pertama, ringan dengan ciri dapat berjalan tanpa alat bantu, bicara jelas dan dapat menolong diri sendiri. Kedua, sedang dengan ciri membutuhkan bantuan untuk latihan berbicara, berjalan, mengurus diri dan menggunakan alat-alat kursus. Ketiga, berat dengan ciri perawatan tetap dalam ambulasi, bicara dan tidak dapat menolong diri sendiri. Karakteristik penyandang tunadaksa ada 5. Yang pertama, kognitif, intelijensi, kepribadian, fisik, dan bahasa atau bicara. Pertama, karakteristik kognitif merupakan wujud konkret dapat dilihat dari IQ. Kondisi tunadaksa sebagian besar menimbulkan kesulitan belajar dan perkembangan kognitif. 2. Karakteristik intelijensi. Untuk mengetahui tingkat intelijensi anak tunadaksa dapat digunakan tes yang telah dimodifikasi agar sesuai dengan anak tunadaksa. Ketiga, karakteristik kepribadian. Ada beberapa hal yang tidak menguntungkan bagi perkembangan kepribadian anak tunadaksa atau cacat fisik. Di antaranya yang pertama, terhambatnya aktivitas normal sehingga menimbulkan perasaan frustasi. Kedua, timbulnya kekhawatiran orang tua, biasanya cenderung overprotective. 3. Perlakuan orang sekitar yang membedakan terhadap penyandang tunadaksa menyebabkan mereka merasa bahwa dirinya berbeda dengan orang lain. 4. Karakteristik fisik. Secara umum, perkembangan fisik tunadaksa dapat dinyatakan hampir sama dengan orang normal pada umumnya, kecuali pada bagian-bagian tubuh yang mengalami kerusakan atau terpengaruh oleh kerusakan tersebut. Yang kelima, karakteristik bahasa atau bicara. Pada penyandang tunadaksa jenis polio, perkembangan bahasa atau bicaranya tidak begitu normal. Lain halnya dengan penyandang cerebral palsy. Gangguan bicara pada penyandang cerebral palsy biasanya berupa kesulitan artikulasi, fonasi, dan sistem respirasi. Faktor penyebab tunadaksa. Pertama, faktor kelahiran, yaitu yang pertama, pinggul ibu yang terlalu sempit membuat bayi menjadi sulit keluar dan terjepit. Kedua, pemberian injeksi yang berlebihan untuk mendorong bayi keluar mempengaruhi sistem saraf otaknya. Ketiga, treatment untuk mengeluarkan bayi yang dilakukan secara ditarik juga mempengaruhi saraf bayi. Yang kedua, faktor kecelakaan. Kecelakaan bisa terjadi pada masa bayi, misalnya terjatuh pada saat digendong, bisa juga terjadi pada saat anak sudah bisa berjalan, misalnya terjatuh dari tangga,
terjatuh dari sepeda atau mengalami kecelakaan dengan orang lain. Ketiga, terkena virus. Tunadaksa juga bisa disebabkan oleh virus yang mungkin menggerogoti tubuhnya, sehingga salah satu atau beberapa organ tubuh menjadi tidak berfungsi, misalnya polio dan beberapa virus lainnya. Berikut pelayanan dan rehabilitasi tunadaksa. Fasilitas yang tersedia di Pusat Rehabilitasi Penyandang Tunadaksa. Ini adalah 6 fasilitas penyandang tunadaksa. Nah, semoga video pembelajaran kali ini dapat bermanfaat dan membantu teman-teman semua. Dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.